untuk membicarakan tentang bentuk-bentuk pengampunan dalam Islam. Ibu-ibu, orang tua kami, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, rupanya setelah diteliti, di antara sekian banyak ibadah-ibadah yang kita kerjakan, ada yang bersifat hanya mendatangkan pahala. Tetapi di samping itu ada juga ibadah-ibadah selain dia mendapatkan pahala, apabila kita kerjakan, maka dosa kita sedikit demi sedikit diampuni Allah. Jadi inilah yang mau kita bicarakan. Apa saja bentuk-bentuk ibadah yang sifatnya dapat menghapuskan dosa-dosa yang kita sempat perbuat di masa-masa yang lalu. Ini salah satu keberuntungannya rupanya ibadah yang kita kerjakan itu. Tentunya ini sangat kita harapkan. Mengapa? Karena yang namanya manusia tidak ada yang bersih dari pasti. Disadari atau tidak? Pasti ada. Jadi apa saja dia bentuk ibadah-ibadah yang bisa menghapuskan dosa itu? Yang pertama itu adalah puasa Ramadan yang baru saja kita tinggalkan sekitar 27 hari yang lalu. Puasa Ramadan kan kata Rasul ya kan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi selain kita puasa dapat pahala, dosa-dosa kita yang lalu diampuni Allah. Kalau puasa sudah ya. Tapi kalau Ramadan masuk tapi dia tak puasa juga, apalagi kalau kita tengok waktu akhir-akhir menjelang Ramadan, ini memang gawat saya tengok ya kan Bu. Orang meramaikan masjid, orang tuh meramaikan rumah makan. Iya. Kalau dulu masih ada mentutup-tutup, ini tidak lagi mentoang-toangan. Begitu lewat itu kebetulan yang saya tengok rumah makan yang berada di seberang kantor Kuramil. Begitu lewat kita tengah hari, baduyun-duyun karena di situ parkir. Nambah jilbab ia juga masuk. Jadi kalau nambah gini pula aja kan, mana mungkin dia ampuni Allah dosanya. Itulah dah. Jadi kalau dulu masih mentutup, kok ini tidak lagi saya tengok Bu. Itu iyalah, itulah dah. Dia maksudnya apa ya kan? Melihat iya. Jadi kalau mereka itu tidak berpuasa dikarenakan malas, padahal dia memang saatnya tidak ada penghalang untuk berpuasa, tapi karena malas, tapi kewajiban puasa diakuinya, maka dia dihukumkan kepada fasik. Jadi kalau fasik kenapa? Dalam surah As-Sajdah kita tengok, wa ammal ladzina fasaku, adapun orang-orang yang berbuat kefasikan, pama'wahum nar, tempat mereka di dalam neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha, setiap kali mereka ingin keluar darinya, pokoknya tidak keluar untuk dari neraka itu ya kan, waidu, balik dikembalikan lagi ke situ. Wakila lahum, lalu dikatakan kepada mereka, zuku, rasakan kamu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun, rasakan azab neraka ini yang dulu kamu dustakan. Ya kan? Diwajibkan berpuasa, tahu tidak berpuasa orang ini kan mendustakan apa ya kan? Mendustakan azab ini, tak takut sama azab. Jadi kalau orang yang fasik, maka akibat yang pertama, kalau dia menyampaikan suatu berita, jangan
Jangan langsung dipercaya. Namanya orang fasik. Tak bisa dipercaya nih kalau menyampaikan berita. Harus ada buktinya. Jangan iya saja. Tapi kalau pula macam Ibu Butet pula menyampaikan berita pulanya, itu bisa lah kita yakini pula ya kan. Jadi kalau yang fasik tak bisa. Itu. Tetapi kalau dia tidak mengakui kewajiban berpuasa, dia tidak melaksanakan puasa karena tidak mengakui kewajiban. Sama kamu wajib berpuasa ini, sama aku tidak. Maka dia bukan lagi dihukumkan fasik, tetapi kafir. Jadi salah satu syarat seseorang itu dihukumkan murtad kalau dia tidak mengakui kewajiban agama. Tak wajib berpuasa, sama kamu wajib. Tak wajib sembahyang, sama kamu wajib. Maka dia dihukumkan kepada kafir. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika Rasul sedang naik mimbar. Sebelum Rasul memulai khutbahnya, lalu dia mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Setelah Rasul turun, lalu ada seorang sahabat bertanya, "Mengapa ya Rasulullah, kau tadi sebelum khutbah mengucapkan amin 3 kali?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul begini, "Tadi datang malaikat Jibril ke aku, lalu dia berdoa." Apa bunyi doanya itu? Yang pertama kata Rasul, doa malaikat Jibril itu rahima amkum ri'in, terhinalah seseorang yang tatkala disebut nama engkau tapi dia tidak mau mengucapkan salawat. Jadi orang yang seperti ini kata Rasul, malaikat Jibril mendoakan terhina. Jadi tatkala disebut nama engkau dia tidak mau mengucapkan salawat. Kemudian yang kedua, doa malaikat Jibril itu rahima amkum ri'in dakhala alaihi syahru Ramadan summa kharaja falam yughfar lahu, terhinalah seseorang yang masuk kepadanya bulan Ramadan dan berakhir bulan Ramadan tapi dosanya tak diampuni. Cuman tak diampuni dosa di bulan puasa, bukan puasa kerjanya. Jadi orang yang seperti ini kata Rasul didoakan malaikat Jibril. Apa tadi doanya, Bu? Apa doa malaikat Jibril tadi? Ini malah yang pikirannya. Kabarnya makan kue raya puasa. Dalam bilang minum lalu. Kulang balik. Bunyi doa malaikat Jibril tadi begini kan, rahima ampurajulin, terhinalah seseorang yang datang kepadanya bulan Ramadan kemudian berakhir bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Doa malaikat Jibril tadi apa? Terhina. Jadi kalau ada waktu di bulan puasanya dia tidak puasa, mana mungkin dosanya diampuni? Sedangkan tadi syarat supaya dosa kita diampuni harus berpuasa. Jadi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, nama malaikat Jibril mendoakannya apa? Terhina. Terhina. Datang bulan Ramadan, kemudian berakhir Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni. Mengapa? Tak puasa. Itu dia. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang diampuni dosanya setelah Ramadan ini berakhir, kita jalan.
Itu dia. Yang pertama tadi puasa Ramadan, kemudian diiringi dengan qiyamul lail. Jadi apa namanya, ibadah-ibadah di malam Ramadan yang kita kerjakan itu termasuk fungsinya untuk diampuni dosa-dosa lalu. Maka kan Rasul katakan ya kan, mangqama Ramadana, siapa yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, siapa yang beribadah di malam bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya lalu. Itu dia. Yang pertama puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, apalagi ibadah yang dapat mengampuni dosa awak? Salat. Tentunya salat 5 waktu, bukan salat tasbih pula ya. Salat 5 waktu. As-salatu ila salati. Kata Rasul kan, salat yang satu hingga salat berikutnya. Wal jum'atu ilal jum'ati, dan Jumat yang satu hingga Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan hingga Ramadan berikutnya. Mukaffaratun lima bainahuma. Ini sebagai penghapus atau penembus dosa yang terjadi di antaranya. Jadi ibu-ibu tadi mungkin setelah salat subuh ada entah melakukan dosa, kemudian sembahyang zuhur, maka dosa yang tadi terhapus. Habis zuhur ada lagi orang yang melakukan dosa, sembahyang nanti waktu asar, maka tadi dosanya akan terhapus. Tapi idat tunibatil kabair, kalau tidak melakukan dosa-dosa yang kalau tidak melakukan dosa-dosa